nasihat agama Mau'izatul Hasanah yang akan insyaallah disampaikan oleh guru kita bersama, Ketua Umum MPP Fahmi Tamami, yang insyaallah akan disampaikan guru kita Profesor Kiai Haji Roma Irama. Kepada ayahanda, fal alaihi wal yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada, sadaqa wa'ada, wa nasara 'abdah, wa 'aza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد. Al-Mukarramun, para alimin ulama, wabil khusus yang tergabung di dalam forum silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, yang apal siapa aja tanpa menghormati, kurang, tanpa ta'zim. Al-Mukarramun semuanya dah. Juga Fahmi Tamami di seluruh Indonesia yang menyaksikan acara live streaming ini, bahwa Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, yaitu sebuah organisasi yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, mempertahankan penetrasi kaum takfiri ke dalam masjid-masjid dan mushola yang berpotensi untuk memecah belah umat Islam. Oleh karena itu, tagline Fahmi Tamami ada 3: ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Bahwa ketika saya katakan Fahmi Tamami, yang kompak, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, Fahmi Tamami, ini komitmen kita sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dari sana aku kembangkan kamu menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang notabene berbeda warna kulit, berbeda bahasa, budaya, bahkan agama. Lalu perintah Allah Subhanahu wa taala, li ta'arafu, saling mengenalah. Li ta'arafu, saling menghormatilah. Inilah pegangan daripada Fahmi Tamami.
Adapun ukhuwah Islamiyah juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian di bawah tali Allah, jangan bercerai-berai. Ketika ada permasalahan di kalangan umat, maka kita pun akan mengacu kepada perintah Allah bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran di kalangan umat. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Hikmah itu argumentatif dengan ilmu. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum, berdialoglah dengan mereka. Wajadilhum, berdebatlah dengan mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini konsep dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dilaksanakan oleh Fahmi Tamami. Oke, sebelumnya saya minta operator dikecilin sedikit ya. Bassnya diturunin, mid-nya dinaikin. Oke. Kalau ada echo dimatiin echo-nya. Hehehe, tes mic gue. Hehehe, oh, oke. Oke, selanjutnya, nah sekarang ini kita umat Islam Indonesia dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang tidak kecil, permasalahan yang besar, yaitu mengenai isu nasab. Ini nasab ini berkaitan dengan nasib ini. Ya. Isu nasab ini pertama muncul dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kenapa beliau mengadakan penelitian sejarah tentang kebenaran zuriyah Nabi yang ada di Indonesia? Beliau terpanggil karena melihat arogansi oknum habaib yang tidak sesuai dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja yang marak kita dengar di media sosial bahwa seorang habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ada lagi yang mengatakan kaki seorang habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Kemudian ada lagi berita-berita khurafat yang disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Misalnya saja yang sesungguhnya ini merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka mengatakan leluhur mereka Imam Fatih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali satu malam. Tiap malam mi'raj 70 kali satu malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini merendahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seumur hidup cuma satu kali mi'raj. Banyak lagi cerita-cerita khurafat
bahwa hanya dengan sehelai kertas seorang ahli maksiat, kalau bawa ini kertas surat dari seorang Habib, kasih tahu sama Munkar wa Nakir, ini surat dari Habib Fulan, insya Allah nanti kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat gue, masuk surga tanpa hisab. Banyak lagi hurafat-hurafat yang membuat umat Islam khususnya para ulama berpikir, merenung, apakah iya turunan Nabi seperti ini? Maka muncullah penelitian dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, membuat tesis melalui mengadakan penelitian. Beliau meninjau sejarah secara tulisan tangan itu manuskrip. Manuskrip itu sejarah yang berdasarkan tulisan tangan. Itu dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 awal. Apa yang dicari oleh beliau? Yang bernama Ubaidillah, yang melahirkan Alawi, yang kemudian mengembangkan Bani Alawi, turunan Alawi. Ini yang diselidiki oleh beliau, diteliti oleh beliau. Apakah ada yang namanya Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Maka ditelitilah. Abad keempat dilihat cuma 3 anak Ahmad bin Isa, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Abad kelima diteliti lagi, cuma 3 anak Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali, dan Husain. Abad ke-6 diteliti lagi, sampai 7, 8, 9, cuma ada 3 anaknya Ahmad bin Isa, yang notabene adalah turunan Nabi, cucu Nabi. Ternyata baru di abad pertengahan 9 baru muncul itu yang namanya putra keempat dari Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah. Inilah bahwa diyakini oleh Kiai Haji Imaduddin bahwa Ubaidillah ini dicangkokkan karena tidak terkonfirmasi dari 5 abad ini. Tiba-tiba muncul anak yang keempat dari Ahmad bin Isa adalah Ubaidillah. Nah, kemudian muncullah beberapa analisa dari ulama-ulama yang lain yang membenarkan tesis Kiai Imad. Boleh minum? Saya nih muhibin kelas berat. Di sini ada muhibin enggak? Woi, ada muhibin enggak? Kalau ada lewat lo sama gue. Aneh jadi muhibin dari kecil. Ya. Saya muhibin ini dari masih muda udah muhibin. Sampai sekarang umur saya 35 tahun masih muhibin. Berapa umur gue sekarang? Jadi kalau bicara muhibin lu nggak lawan gue. Begitu saya dengar Kiai Imad pertama kali, saya suudzon bilang ini orang siapa sih ini? Datang-datang merungkat nasab Alawi, PKI kali ini orang nih. Dulu saya begitu. Karena hal ini 500 tahun nggak pernah ada yang ganggu gugat ini nasab. 500 tahun. Dari abad keempat, 5, 6, 9 sampai ke-9 nggak ada yang ganggu gugat, nggak ada yang kutak-kutik. Ini siapa orang yang berani-berani kok merungkat, membatalkan nasab Alawi sebagai zuriyah Nabi? Maka saya pun terpanggil untuk meneliti. Saya baca juga deh penelitian beliau. Tak, iya juga nih. Kemudian saya baca lagi dari yang mengcounter itu.
ternyata dari sana saya mulai sedikit meyakini kebenaran tesis Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin. Saya baca counternya, katanya yang membuat itu Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Dia bermimpi, dalam mimpinya Ubaidillah ini anaknya Ahmad bin Isa. Ubaidillah ini cucu Nabi berdasarkan mimpi. Ini secara hujah akliyah ini kurang bisa dipercaya. Oke, maka saya undanglah yang namanya siapa pertama itu? Gembul, Guru Gembul. Tadinya Guru Gembul ini di podcast saya mau bicara tentang kasus Vina yang viral itu. Ya, tahu kasus Vina kan? Tadinya mau ngomong itu, tiba-tiba nyeletuk saya nih, teringat sama Ki Imad. Menurut ente nih Guru Gembul itu nasab Ba'alawi bagaimana menurut antum? Ini saya pertama kali tanya orang di luar Kiai Imaduddin. Kalau menurut beliau nih, kalau saya lihat dari daftar Ba'alawi memang ada kejanggalan dibilang. Janggalnya bla 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 bla. Anda yakin semua? Oh, saya yakin. Anda sudah lihat? Sudah lihat. Jadi mereka Guru Gembul sudah meninjau. Jadi Ba'alawi susunan nasab itu. Menurut beliau ada beberapa kejanggalan. Dari sana saya tertarik untuk ntar lo, saya ditelepon Habib Rizik. Ada satu ustadz telepon saya. Ini ustadz sahabat saya. Bang Haji, Habib Rizik minta telepon antum nih, kasih nggak? Kasih, ini bilang. Kasih. Dia mau telepon antum nih. Dia mau tegur ente nih Bang Haji. Anda bilang, emang siapa dia mau negur gue? Gak lama malamnya Habib Rizik telepon saya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam Bib. Masya Allah, aneh kangen sama ente nih Ji. Kemana aja ente? Ini Habib Rizik memang teman dari muda. Dari belum menjadi ketua FPI. Bahkan saya sama-sama dengan Habib Rizik nih mendirikan Fahmi Tamami. Ini forum silaturahmi takmir masjid dan mushola Indonesia. Di antara pendirinya itu Habib Rizik Syihab sama Al-Maghfurah Zainuddin MZ, kemudian Kiai Haji ketua PBNU waktu itu siapa? Hashim Muzadi. Kemudian lu bawa bom itu. Kira bom bunuh diri. Kemudian Prof. Din Syamsuddin, saya hubungi juga beliau. Kemudian Profesor Tarmizi Taher, Ketua Dewan Masjid Indonesia saat itu. Kemudian saya telepon Habib Rizik Syihab, Kiai Haji Zainuddin MZ Al-Maghfurullah. Kemudian Kiai Haji Manarul Hidayah, ada Kiai Haji SQ siapa itu? Nur Iskandar SQ. Maka kita sependapat tentang bahayanya gerakan takfiri ini. Nah, Habib Rizik ikut membentuk itu. Maka teman aneh dari muda beliau. Teleponan deh itu. Ji, ente hati-hati Ji. Ini para Ba'alawi ini semua cinta antum. Anda bilang sama, Anda juga cinta Ba'alawi. Cinta baik. Coba hati-hati ente jangan terjebak sama orang-orang jahat. Habib Rizik pesannya gitu. Jangan terjebak sama orang jahat.
Coba itu ente undang tuh Gus Romel. Dia bisa mengcounter tuh Imaduddin. Baik, sebelum ente minta Habib, ane udah jadalkan tuh Gus Romel. Besok dia podcast sama ane. Seperti itu. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Maka sampai podcast terakhir setelah dengan Romel baru saya undang Ki Haji Imaduddin. Setelah itu saya undang pimpinan Rabi'atul Alawiyah, yaitu Habib Taufik Assegaf. Sayangnya beliau bersurat kepada saya nggak siap datang. Kemudian saya undang ahli genetika Dr. Sugeng Sugiharto. Saya undang ahli filologi Profesor Menahem Ali. Saya undang ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong yang baru kemarin. Udah lihat belum ente? Oi. Nah kemudian insya Allah besok, Jumat besok, saya undang Profesor, maksudnya Kiai, wakil dari Wali Songo, turunan Wali Songo, Gus Abbas dari Cirebon, Buntet. Dan insya Allah saya akan undang Habib Rizik Syihab. Akan saya undang juga yang namanya Habib Lutfi Pekalongan. Untuk apa? Untuk berdiskusi melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Siapa yang benar, siapa yang salah. Karena ini sudah masalah umat, masalah bangsa. Seandainya Anda semua telah mengikuti podcast Bisikan Roma, Bincang Asik bareng Roma, sampai yang kemarin, pasti sudah paham. Pasti Anda sudah paham bagaimana persoalan yang sebenarnya. Oke, jadi ketika ada masalah-masalah di kalangan umat Islam, di kalangan bangsa Indonesia, ini kenapa saya katakan penting? Karena ada indikasi-indikasi kaum Ba'alawi ini mau menghegemoni, mau menjajah Republik Indonesia. Contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu. Banyak sekali kuburan-kuburan palsu dengan nama Habib ini, Habib itu, Habib ini, Habib itu, hampir di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sudah dibongkar oleh umat Islam. Dan pemalsuan nama daripada para wali, pemalsuan nama yang sangat viral, yaitu dari Sumo Diningrat yang diklaim sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Ini diteliti oleh para ahli sejarah. Ternyata ini adalah pemalsuan nama-nama, pemalsuan makam-makam. Kemudian ada klaim-klaim bahwa pahlawan nasional di Ponorogo adalah Ba'alawi, Imam Bonjol Ba'alawi, Tengku Umar, Tengku Cijitiro, semuanya Ba'alawi. Maka saya undanglah hasil sejarah Profesor Anhar Gonggong yang menyatakan dengan satu kalimat, bohong. Dibuktikan dengan sejarah-sejarah. Sampai ada klaim bahwa Indonesia ini milik Tarim. Buktinya, lihat tuh, banyak kuburan wali-wali dari Tarim. Inilah kepentingan membuat kuburan-kuburan palsu. Indonesia milik Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi tidak sederhana ini persoalan. Ternyata ini persoalan berat, besar. Makanya saya katakan, qala ta'ala
wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh kecuali buat orang-orang yang zalim. Maka jangan digeneralisir, jangan gebah uyah. Saya yakin sebagian besar Habib-habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham. Ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah uyah, jangan dijelasir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya. Lawan, perang ini, hati-hati. Ntar kita berantem dia pada ngumpet. Betul. Yang berkelahi pada ini lolo nih. Dia di mana nanti? Dia nonton. Makanya hati-hati, jangan terprovokasi. Saya juga bilang di podcast saya kemarin, Beb, hati-hati Beb, jangan nanti provokasi umat. Tega ente, ngadu domba umat. Jadi atasi ini bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan ilmu, dengan data, ya, bukan dengan emosi dan sebagainya. Sebetulnya hal ini gampang banget. Oke, kalau dari dasar sejarah masih bisa diutak-atik. Filologi, itu filologi artinya ilmu sejarah peradaban manusia. Menurut Profesor Menahem Ali, ini orang Yaman ini asalnya tuh dari Kaukasus, bukan dari Arab. Ya. Kemudian secara genetika gampang kan? Anda bilang di podcast, Beb, ente udah ngomong dulu Beb, bahwa ketika antum melihat rambut Rasulullah SAW, ente bilang dulu sebelum ada kasus ini, ini nih ada rambut Nabi nih. Siapa yang ngaku-ngaku turunan Nabi, ayo tes DNA. Yang ngomong Habib Rizik sendiri itu. Ayo siapa yang ngaku-ngaku tes DNA. Ntar kelihatan nih yang benar yang salah. DNA Nabi kemana, yang lu kemana katanya. Dia sendiri yang ngomong. Tapi sekarang apa yang mereka bilang? Tes DNA haram. Sampai saya mengeluarkan satu analogi. Qala ta'ala, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal hinjir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kamu 1 bangkai, 2 darah, 3 daging babi, dan 4 binatang yang disembelih tanpa nama Allah. Haram tuh. Tapi famanit turra, tapi barang siapa yang terpaksa,
gharabaghin, tidak menyukainya, wala adin, enggak keterlaluan makan babinya. Fala itsma alaih, enggak berdosa baginya. Ini tes DNA bukan darurat lagi, mendesak untuk menyelesaikan masalah ini. Betul nggak? Betul nggak? Nah, nyaut dong lo. Jelas tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Kan begitu. Kalau mereka tujuan hidupnya lillahi ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, enggak ada urusan itu nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu lil muttaqin walau kana 'abdan habasyian wan naru lil 'asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia budak dari bangsa Habsyi, walaupun dia orang pasar minggu yang kulitnya jelek. Yang pasar minggu yang dulu, yang sekarang saya cakep-cakep. Surga buat orang yang takwa walaupun budak dari bangsa Habsyi sekalipun. Wan narul asina walau kana sayyidan quraisyan hashimian. Dan neraka itu buat orang yang maksiat walaupun dia sayyid Quraisy Bani Hashim, masuk neraka kalau enggak takwa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna Fatimah bint Muhammadin sarqat laqata'tu yadaha." Kalau potong tangannya, anaknya sendiri enggak ada privilege. Apalagi ente, jauh banget. Faham? Faham? Masya Allah. Jadi kalau memang tujuannya lillahi ta'ala, ada apa yang nasab sih? Oh, nasab saya bukan ini. Oke. Selesai kan? Secara sejarah nggak nyambung, secara DNA nggak nyambung, filologi nggak nyambung. Astagfirullahaladzim. Masya Allah para habib, Masya Allah, ana uhibbukum. Ana ini muhibbin. Habib Rizik, Habib Ali Kuitang, Habib Ali, siapa lagi itu, Habib Sehan, Habib, sahabat aneh semua itu. Apakah dengan ada kasus ini kita harus putus persahabatan? Tidak. Misalnya ente bib, terbukti bukan dzurriyyah Nabi, so what? Kita tetap bersaudara sebagai sesama muslim, sebagai sesama mukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama orang beriman itu saudara. Mau dzurriyyah mau bukan saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah sesama saudaramu. Inilah kira-kira tugas fahmi tamami. Faham? Menjelaskan kepada umat bil hikmah, dengan argumen, dengan bijaksana, nasihat yang baik kalau mau berdebat dengan cara yang baik. Jadi jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah, caci, jangan. Ini tidak diajarkan oleh Allah cara seperti ini. Faham ya? Ketika ada masalah, yuk duduk bareng. Nabi SAW pernah dibully enggak?
Sering. Pernah difitnah enggak? Sering. Bahkan dilempari batu pernah enggak? Pernah. Nabi marah? Nabi ngomel? Nabi caci maki? Enggak. Qala ta'ala, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Apa firman Allah kepada Rasulullah? Hanya karena dengan rahmat Allah maka sikapmu menjadi lemah lembut. Kalau kamu bersikap keras, kasar, keras hati, maka mereka akan lari dari sekelilingmu ya Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohon akan ampun buat mereka. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka. Nabi enggak pernah, hei kamu tukang sihir, kamu bohong, ya Allah hukum mereka, begitu enggak? Enggak. Hei kamu bukan Nabi, hei kurang ajar kamu, begitu enggak? Enggak. Apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun buat mereka, bukan malah dikutuk. Lo mati enggak su'ul khotimah, bukan begitu. Doain. Sekarang pertanyaannya, Nabi sampai dilemparin batu juga nggak marah, nggak mengutuk. Sampai Jibril berbisik sama beliau, ya Muhammad, angkat tanganmu, minta mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar aku nanti menjadi pelakunya, eksekutornya. Aku himpit mereka di dua bukit. Apa kata Nabi? Jangan Jibril. Nabi angkat tangan juga. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada umatku, mereka enggak tahu. Ampuni umatku ya Allah. Nabi enggak minta ya Allah azab mereka, enggak. Dicaci, azab mereka, enggak. Diludahin, marah, enggak. Kenapa enggak marah? Karena beliau yakin bahwa beliau adalah Rasulullah. Beliau yakin beliau adalah utusan Allah. Coba Usailimah Al-Kadzdzab itu siapa itu? Nabi palsu. Siapa namanya? Musodek yang di sini. Usailimah Al-Kadzdzab. Begitu bilang, Nabi palsu, kamu marah dia. Dimaki-maki Musailimah Al-Kadzdzab, marah dia. Kenapa? Dia merasa dia bukan Nabi. Dikatain marah. Faham? Nabi dikatain Nabi, disambitin batu nggak marah. Kenapa? Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi bahwa aku Rasulmu ya Rabb. Gak perlu pengakuan mereka, cukup Allah tahu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah bersaksi, yang menjadi saksi bahwa aku adalah utusanmu. Kira-kira paham ya? Ada lagi satu hal yang ingin saya sampaikan. Kita wajib mencintai Ahlul Bait. Betul? Betul? Kita wajib mencintai zuriyah Nabi. Betul? Betul? Dasarnya mana? Nah, ini para habaib atau kita kebanyakan umat Islam ini baca surat Al-Ahzab 33 ujungnya doang. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya aku akan membersihkan dosa-dosamu wahai ahlul bait
dan mensucikan kamu sesuci-sucinya. Itu doang ujungnya yang kita pakai. Paham? Lalu kita lihat siapa sih Ahlul Bait? Menurut surat Al-Ahzab ini siapa Ahlul Bait? Coba lihat dari ayat 28-nya. Ayat 28 Nabi bunyi, ya ayuhan nabi kulil azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Nah itu. Ini Ahlul Bait ini istri-istri Nabi. Katakan kepada istri-istrimu, kalau kamu menginginkan dunia dan perhiasannya, maka sini. Aku kasih kamu apa? Umatti'kunna. Mut'ah itu hadiah. Aku kasih kamu hadiah. Tapi aku ceraikan kamu dengan cara cerai yang baik. Jadi Nabi diperintah oleh Allah, ya Muhammad kasih tahu tuh harim-harim ente itu. Ada berapa istri Nabi? 11, termasuk Siti Khadijah. Jadi yang hidup 10. Kasih tahu tuh istri-istri ente, kalau dia menginginkan dunia dan perhiasannya, ceraiin. Kasih hadiah dah yang dia mau. Tapi wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah wa darul akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Tapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, sesungguhnya Allah akan memberikan pahala yang besar buat orang-orang yang muhsinat, yang muhsinin di antara kalian. Hai istri-istri Nabi, terus ayat 30 apa? Ya nisa'an Nabi may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Hai istri-istri Nabi, barang siapa yang di antara kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabnya 2 kali lipat. Istri-istri Nabi ini Ahlul Bait. Kalau kamu berbuat kefasikan yang nyata, azabmu 2 kali lipat loh. Lalu ayat ke-33-nya nih saya lanjutin. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa ati'na Allah wa rasulah. Kamu tinggal di rumah, hei istri Nabi, jangan keluar rumah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berkelakuan seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang dulu. Wa aqimna shalah, tegakkan salat. Wa atina zakah, laksanakan zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan Rasulnya. Baru Allah mengatakan, innama yuridu liyudhila ankum rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Baru aku bersihkan kamu dari dosa-dosamu dan aku sucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Jadi siapa Ahlul Bait? Dalam surah Al-Ahzab ya istri Nabi. Dalam surah Al-Ahzab. Lain lagi kalau kita lihat hadis ada mengatakan Ahlul Bait itu saya, Ali, Hasan wa Husain, Fatimah. Tetapi pada intinya siapapun Ahlul Bait itu, kalau mau dibersihkan dari dosanya, mau disucikan sesuci-sucinya, itu syaratnya tadi. Jangan berkelakuan kayak orang jahiliyah dulu. Harus menegakkan sholat, harus bayar zakat, harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Baru dibersihkan kesalahanmu, baru disucikan kamu sesuci-sucinya. Faham? Faham? Selama ini kita salah kaprah tentang ini, sehingga
Oknum habaib ujungnya doang dipakai. Innama yuridullah yudhhiba ankum rijsa. Kita ini akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan kita mengatakan, "Oh, sampai saya cerita waktu zaman saya muda." Saya ceritakan di podcast itu. Waktu saya muda, ada satu habib mengatakan begini, itu kalau ada habib mabok, berzina, berjudi, jangan kata apa-apa. Dia ahli syurga. Kenapa? Karena dia dibersihkan oleh Allah dosanya, disucikan sesuci-sucinya. Ini kan Masya Allah harus diluruskan. Kalau enggak kesian mereka juga nantinya. Dan kita salah paham. Kalau ada Nabi salah jangan nasihatin, ada Habib saja nasihatin. Dia disucikan sama Allah. Faham? Faham? Nah jadi sampaikan ini kepada semua dengan ilmu, dengan argumen, bil hikmah wal mi'azatil hana, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, sampaikan dengan cara yang baik, nasihat yang baik, berdebat dengan cara yang baik, jangan marah-marah. Enggak disuruh sama Nabi itu. Jangan teriak-teriak, enggak disuruh sama Nabi. Bil hikmah, dengan bijaksana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata nasab tidak jadi ukuran keselamatan dan kebahagiaan buat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya Nabi saja enggak ada privilege. Anaknya Nabi. Coba lihat tuh anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bininya Nabi masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Pamannya Nabi masuk neraka. Abu Jahal dan Abu Lahab. Ente siapa? Mau bebas dari neraka emang ente siapa? Kan begitu. Mau bebas dari neraka itu tadi. Ahlul bait jangan berbuat jahiliyah. Salat, bayar zakat, taat sama Allah Taala. Itu baru bersih dah kamu. Masuk surga ada kamu. Paham ya? Kalau udah paham ya udah. Oke, dan Masya Allah, kalau bukan di masjid gue nyanyi ini 10 lagu nih. Oke, paham ya. Nah, satu hal lagi nih, mumpung ada tokohnya, izin saya sampaikan ya. Izin ya. Ini demi kebenaran. Ada orang gila, orang gila, dibilang wali. Ada nggak di sini? Orang gila dibilang wali. Karena apa? Ada cerita katanya. Ini orang gila ini beli mobil pakai daun. Pernah dengar itu? Pernah dengar? Beli mobil pakai daun. Ini saksinya ada nih. Ustadz Joko Tingkir. Begitu saya lihat video, adik Joko Tingkir bukan bersaksi, ada gambar Joko Tingkir di situ. Disuruh beli mobil pakai daun, bawa daun setas. Begitu sampai toko mobil, begitu dibuka jadi duit. Saya tanya beliau, enggak begitu ceritanya, bohong itu. Mana ada daun berubah jadi duit. Tapi ini viral ini, diyakini banyak orang. Padahal kisahnya nggak begitu kata beliau. Ya, mau tahu wali Allah? Mau tahu nggak? Qala ta'ala
Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu pertama, la khaufun 'alaihim, dia tidak takut akan masa depan, apa yang akan terjadi enggak takut. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan dia tidak berduka cita atas apa yang telah terjadi. Yang ketiga, alladzina amanu, dia beriman, wa kanu yattaqun, dia bertakwa. Artinya bertakwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Ciri-ciri yang lain di luar Quran, khariqul 'adah, out of the box, istimewa, di luar kebiasaan cara dakwahnya atau cara apanya. Tapi ciri yang 4 ini, qala ta'ala, itu Al-Quran yang bilang. Dia tidak punya rasa takut kepada masa depan, gak punya rasa duka cita dengan telah apa yang terjadi. Dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita kayak orang-orang orang-orang jahiliyah dulu. Di India itu kalau ada orang gila dia diam aja ya. Saya pernah ke India soalnya. Ada orang begini aja disembah. Faham ya? Jadi tetap fahmi tamami, menjaga ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami, menjaga ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami, menjaga ukhuwah basyariyah. Kalau ada masalah, fahmi tamami harus membahasnya dengan cara hikmah wal mu'ajatil hasanah. Faham? Fahmi tamami, fahmi tamami, fahmi tamami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.